Hening, supaya apa? Supaya kita punya waktu, punya kebiasaan sebelum kita merespon sesuatu, kita memberikan waktu bagi Tuhan untuk berbicara apa yang harus aku buat saat ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, menempatkan Tuhan dalam kesadaran kita. Lalu hidup kita menjadi berarti, yang kita buat menjadi kita sadari. Lalu apa yang kita buat berbuah dan berdampak baik bagi orang lain, juga bagi diri kita. Poinnya adalah, apakah aku punya waktu untuk membiarkan Tuhan berbicara kepada hatiku, telingaku, mataku, mulutku. Apakah aku punya waktu untuk membiarkan Tuhan berbicara? Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita berdosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, kita menutup permenungan kita tentang apa yang perlu kita buat sebagai persiapan kita menantikan kedatangan Tuhan. Sore nanti kita akan mulai menantikannya dalam masa Advent. Kekuatan hidup kita ada terletak pada kesadaran bahwa Tuhan bersama dengan kita. Menantikan itu berarti kita membuka diri dan membiarkan kesadaran kita untuk memberitahu kita bahwa Tuhan terus bersama dengan kita. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita berlutut, kita melihat kembali hidup kita selama ini. Apakah aku sudah semakin sadar akan Tuhan yang bekerja dalam hidupku setiap hari? Apakah aku semakin sadar akan rahmat Tuhan yang terus dianugerahkan kepada kita setiap hari? Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, semoga kami dapat merasa bahagia Kau perkenankan mendengarkan sabda tentang Dikau. Ciptakanlah kembali kami menjadi makhluk yang baru melalui Yesus Putra Manusia yang akan melimpahkan kedamaian yang belum pernah terdengar beritanya oleh manusia di dunia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendapat suatu penglihatan pada waktu malam. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Lalu naiklah 4 binatang besar dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya,
sampai sayapnya tercabut. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, terharu karena penglihatan yang kualami, dan hatiku sangat gelisah oleh karena penglihatan yang telah kulihat. Maka aku mendekati salah seorang yang berdiri di sana, dan aku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku dan memberitahukan maknanya. Keempat ekor binatang besar itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Lalu aku ingat mendapat penjelasan tentang bintang yang keempat, yang berbeda dengan bintang-bintang yang lain. Bintang itu sangat menakjubkan. Bintang itu sangat menakutkan, bergigi besi dan berkuku tembaga. Bintang itu melahap dan meremukkan mangsangnya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Aku juga ingat mendapat penjelasan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata, serta mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patah 3 tanduk terdahulu, serta nampaknya lebih besar dari semua tanduk yang sudah ada. Tanduk itulah yang kulihat berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usia datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan datanglah waktunya, orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya. Bintang yang keempat itu ialah kerajaan keempat yang akan ada di bumi, dan yang berbeda dengan segala kerajaan lain. Ia akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu, dan akan merendahkan 3 raja. Ia akan mengucapkan kata-kata yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan bersidang. Kekuasaan akan dicabut dari raja itu, ia akan dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan keagungan semua kerajaan di bawah langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Allah yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai anak-anak manusia. Pujilah dan luhurlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai umat Israel. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai para imam Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya.
Pujilah Tuhan, hai para hamba Tuhan, dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai roh dan jiwa orang-orang benar. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai semua yang musrid. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang, jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapatkan kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ceritanya itu kan begini toh. Kita ini diciptakan, lalu diciptakan secitra dengan Tuhan. Citra Tuhan yang ada dalam diri kita itu adalah bukan wajahnya, bukan, tetapi kita itu diciptakan dengan kebebasan kehendak. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia yang bisa menjawab ya dan tidak terhadap kehendak Dia. Lucu memang Tuhan ini. Dia tidak menciptakan manusia itu seperti robot. Tak ciptakan pokoknya dia hanya bisa menjawab ya ke saya, tidak. Tetapi Tuhan itu menciptakan manusia yang bisa menjawab ya, sekaligus juga enggak mau aku, bisa. Dan itulah citra Tuhan yang ada dalam diri kita. Kebebasan kehendak, seolah-olah kita ini bisa hidup tanpa Tuhan. Lalu jatuhlah dosa pertama itu. Nah, dengan dosa pertama itu, kodrat kita yang terus-menerus secara proporsional ini, sejak awal memang kita diciptakan dengan kehendak, kemampuan pikir untuk menentukan kemauan kita. Lalu dengan naluri juga ada, hawa nafsu juga ada. Tetapi semuanya itu terarah untuk merindukan Tuhan. Jadi sebelum dosa pertama itu, kita ini, hawa nafsu kita, naluri kita, keinginan kita, hati kita terus terarah kepada Tuhan. Dengan kebebasan itu. Tetapi dengan dosa pertama, kita ini punya lagi yang namanya kecenderungan berbuat dosa. Jadi kalau suruh milih doa atau tidur, milih mana? Doa, itu kalau di sini saya tanya. Tapi kalau di rumah, narik selimut lagi, Romo, terus adem-adem gini. Itu kecenderungan kita. Nah, kecenderungan itulah yang membawa kita jatuh dalam dosa-dosa pribadi. Dan dosa-dosa itu membuat kita terlena. Milih yang enak terus. Maka itu dikatakan, jagalah dirimu, jangan sampai hatimu itu, keinginanmu, hawa nafsumu, pikiranmu, kehendakmu itu syarat. Syarat itu apa toh? Penuh dengan pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Ya boleh pesta, boleh
punya kepentingan-kepentingan, tetapi jangan hanya itu saja. Boleh cemas, boleh. Mari kita katakan toh, ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Seneng ya seneng, gak boleh seneng terus. Susah ya susah, tapi jangan terlalu susah. Harus imbang orang hidup itu. Sehingga apa yang membuat imbang? Keinginan, hawa nafsu, naluri yang mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan terus menjadi kesadaran kita. Doa ya doa, cuma jangan doa terus, kerja. Kerja ya kerja, tapi jangan kerja terus. Hobi ya hobi, gak apa-apa dilakukan, tapi jangan terus. Seimbang, sehingga Tuhan selalu punya tempat dalam pemikiran kita, dalam pertimbangan-pertimbangan kita. Kalau mau marah, ya boleh marah, tapi ada Tuhan enggak di sana? Kalau Yesus itu ada di sini, dia akan marah dengan cara apa? Dia udah nipu saya, dia udah menyakiti saya. Pengen tak bales ini. Iya, ada jeda ini. Ada pemikiran, pertimbangan dulu. Kalau Yesus tuh ngalami ini, dia bagaimana ya cara menghadapinya? Ada pertimbangan itu loh. Tuhan mempunyai tempat di mana kita mempertimbangkan sesuatu. Dan itulah kata waspada. Sehingga kita selalu punya jeda antara kejadian lalu respon kita. Sebentar, ini aku harus bagaimana? Orang marah-marah ke kita, marah-marah. Lalu, kurang ajar, mau balas lagi, sabar dulu. Mikir dulu, oh iya, ini aku harus marah dengan cara apa? Marah sekarang atau nanti? Ke dia atau ke orang lain? Oh ini sebenarnya bukan dia marah ke saya ini, dia marahnya ke orang lain, cuma dilimpahkan ke saya. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan. Itulah saat kita yang namanya refleksi. Dan saat-saat itulah penting banget pada saat kita merespon, bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Itu hanya bisa terjadi kalau setiap hari kita punya waktu-waktu untuk merenung. Gak punya waktu, wis neng gereja. Ini kan suruh ning 1-2 menit. 1 menit aja. Rasanya kan udah lama, Romo ki ngopo kok diem-diem aja. Kok gak lali bari ki opo no. Setelah ini lupa mungkin ya ngapain aja. Hening, supaya apa? Supaya kita punya waktu, punya kebiasaan sebelum kita merespon sesuatu, kita memberikan waktu bagi Tuhan untuk berbicara apa yang harus aku buat saat ini. Nah, coba direnungkan sekarang. Kata berjaga-jagalah, tadi ya, berjaga-jagalah senantiasa, selalu berjaga-jagalah sambil berdoa, menempatkan Tuhan dalam kesadaran kita. Lalu hidup kita menjadi berarti, yang kita buat menjadi kita sadari. Lalu apa yang kita buat berbuah dan berdampak baik bagi orang lain, juga bagi diri kita. Nah sekarang poinnya adalah, apakah aku punya waktu untuk membiarkan Tuhan berbicara kepada hatiku, telingaku, mataku, mulutku? Apakah aku punya waktu untuk membiarkan Tuhan berbicara? Ataukah kejadian langsung gitu. Nah, coba kita merenung sebentar agar apa yang kita buat tidak kita sadari, tetapi benar-benar menjadi suatu kesadaran yang membantu kita menyadari rahmat-rahmat yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita setiap hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami hidup di dunia yang terpecah belah oleh perselisihan. Di jalan kami menghadapi hati yang cemas, putus asa. Perkenankanlah kami menghindari kegelapan itu, agar apabila Putra Manusia datang lagi, Ia dapat menemukan iman di tengah-tengah hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih,
Dengan demikian, Ekaristi Kudus kita telah selesai.